Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita pada pagi hari ini kita dapat menikmati kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh Tuhan berikan untuk kita nikmati pada pagi hari ini. Masih bersama dengan saya di dalam Edi Lau Channel. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan untuk mengikuti firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan terus membahas tentang firman Tuhan dalam jelajah Alkitab Perjanjian Baru pada serinya yang ke-307. Firman Tuhan pada pagi hari ini masih di Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-51. Ayatnya yang ke-35. Pasca keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Andreas ini adalah saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawa kepada Yesus, lalu memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus ini berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Petrus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus berdiri melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih baik lagi daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat renungan atau jelajah Alkitab ini. Di ayat ini kita melihat catatan atau proses awal bagaimana murid Tuhan Yesus yang dikumpulkan oleh Tuhan. Sebenarnya yang mengikuti Tuhan Yesus adalah murid Yohanes Pembaptis. Pertama, ada 2 orang murid Yohanes Pembaptis yang mengikuti Yesus setelah mereka mendengar bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Salah satu dari kedua murid tersebut namanya Andreas.
Ketika murid Yohanes Pembaptis itu mengikuti Yesus, Yohanes Pembaptis sendiri tidak merasa kecewa. Karena Yohanes Pembaptis sendiri juga sudah membuat pernyataan bahwa Yesus harus semakin bertambah dan dia harus semakin berkurang. Karena dia adalah pembuka jalan, maka jika muridnya akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus, itu adalah sangat baik. Keberhasilan bagi Yohanes keberhasilan bagi Yohanes Pembaptis adalah ketika murid-muridnya akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak memakai murid Yohanes Pembaptis, justru ini akan menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis gagal untuk melakukan misinya. Kedua murid itu bertanya di mana Yesus tinggal. Kemudian pada waktu itu Tuhan Yesus sudah tinggal di Kafarnaum. Yesus pindah dari Nazaret ke Kafarnaum di pinggir Danau Galilea. Murid itu datang dan melihat tempat di mana Yesus tinggal. Andreas bertemu dengan saudaranya bernama Simon dan mengatakan kepadanya bahwa ia sudah menemukan Mesias, artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Petrus untuk diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Yesus langsung berkata kepada Petrus, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas," artinya Petrus. Yesus mengidentifikasi muridnya satu persatu dan memberikan julukan nama baru kepada mereka sesuai dengan sifat mereka. Keesokan harinya, Yesus untuk memutuskan untuk berangkat ke Galilea, ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya supaya Filipus mengikuti dia. Ini adalah proses bagaimana mereka saling bertemu satu dengan yang lain. Ketika para murid ini pertama kali bertemu dengan Yesus dan akhirnya mereka mengikuti Yesus. Pada awalnya mereka mengikuti Yesus hanya paruh waktu saja. Artinya mereka mengikuti Tuhan Yesus tetapi tetap melakukan pekerjaan mereka. Setelah beberapa waktu, akhirnya para murid Yesus mengikuti Yesus secara penuh. Mereka pada akhirnya meninggalkan pekerjaan mereka masing-masing dan terus mengikuti Tuhan Yesus secara full time. Ketika orang banyak semakin mengenal Yesus dan semakin banyak yang mengikutinya, maka Tuhan Yesus perlu orang-orang untuk membantu segala pelayanan dan juga misinya. Filipus berkata kepada Nathanael bahwa dia sudah menemukan Yesus yang disebut oleh Musa di dalam kitab Taurat, yaitu di Ulangan 18 ayatnya yang ke-18. Tetapi Nathanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kota Nazaret sering menjadi batu sandungan karena kota Nazaret bukan kota yang ideal. Sebenarnya atau seharusnya Yesus itu disebut sebagai orang Bethlehem karena dia lahir di kota Bethlehem. Tetapi karena dia dibesarkan di Nazaret, maka Yesus disebut sebagai orang Nazaret. Ini juga menjadi batu sandungan bagi para imam dan juga ahli-ahli Taurat di Israel pada waktu itu. Tetapi Filipus mengajak Nathanael untuk melihat dan membuktikan sendiri tentang keberadaan Yesus Kristus. Dan ketika Nathanael bertemu dengan Yesus Kristus, maka dia bisa membuktikan sendiri siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Ketika Nathanael melihat, lalu ia berkata kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata bahwa ia akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi yang akan Nathanael lihat. Saudaranya di Tuhan Yesus, jelajah Alkitab pada pagi hari ini boleh membawa kita mengerti tentang firman Tuhan
bagaimana tahap demi tahap Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memulai misinya di dalam pelayanan-pelayanannya di dunia ini. Kiranya renungan firman Tuhan ini membawa kita semakin terbuka, semakin kita boleh berhikmat di dalam menelaah setiap firman Tuhan, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana dan semakin mengerti tentang firman Tuhan. Selamat pagi, sampai bertemu kembali pada seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.